Tapi dari Bang Randy sendiri kan tahu ya apa yang sama Taki sendiri seperti itu, apa yang dilakukan itu Hmm. salah. Ada nggak sih niatan dari abang kayak pengen kayak laporan kah atau seperti apa atau mengumumkan korban yang sudah pernah ditipu sama dia? Sebenarnya kalau saya melihat dari sisi nipu nipu di jamaah apa di kitanya, maksudnya di jamaah di orang-orang kita itu secara akad yang dia sampaikan itu kan memang jual beli kan. Sebenarnya kalau nipu enggak, ya dia istilahnya dia membuka harga musaf 330.000, terus dia akhirnya menyalurkan dengan beli musaf yang murah, maksudnya yang tidak sesuai dengan wakaf. Sedangkan wakaf itu ya nominalnya Ya. berapa, ya kita wakafkan sesuai nominal. Cuman kalau secara Hmm. hukum ya memang secara agama yang saya ketahui dan itu yang sudah dilakukan juga oleh pekerja-pekerja yang ada di Mekah Madinah khususnya. Rata-rata mereka itu wajar menaikkan harga yang mungkin hanya sekitar 5 real per musafnya atau enggak 20.000 atau apa. Itu hanya sebagai uang jalan karena kita ke pabrik, ke percetakan, butuh ongkos, kita mengantarkan, butuh tambahan orang untuk mengangkat, kita butuh ongkos. Biasanya memang seperti itu. Tapi ini yang sangat nggak wajar menurut kami dan teman-teman menilai itu bahwa ini untungnya gila banget. Kalau dihitung-hitung bisa ngalahin travel yang pertama dan kedua ngalang-ngalahin tokonya sendiri yang jualan musaf gitu loh. Maksudnya kenapa dimanfaatkan sedemikian besarnya gitu. Sedangkan apalagi dia dengan cara yang menimbun dulu baru disalurkan, tidak secara langsung hari ini jamaah titip ke dia langsung disalurkan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi nipu sih, aku nggak melihat sisi nipu ya, karena yang dia sampaikan memang akadnya jual beli. Tapi kalau secara dari hukum yang ada di Saudi, menggalang atau menggalang sedekah atau menggalang donasi secara online di luar otoritas atau aturan dari Saudi itu bisa itu sifatnya ilegal. Makanya kenapa tahun lalu Hmm. Taki dicari sama polisi. Dan insya Allah kalau misal tahun ini Taki datang lagi ke sana, bukti itu sudah ada semua. Teman-teman sudah banyak laporan ke polisi dan ke intel-intel yang ada di Madinah. Insya Allah dia udah langsung ketangkep dan itu nggak ada negosiasi, udah langsung dipenjara dia. Karena tahun Hmm. lalu itu sudah ada yang sering kejadian, sudah ada kejadian beberapa influencer Indonesia kita, ya adalah saya nggak sebut namanya, itu lagi sama saya dan Taki juga. Saat itu dia berangkat umroh dan sama yang berangkatkan memang programnya dia tuh bagi-bagi buka puasa lah setiap hari. Membuat konten, yang mau titip jamaah silakan ke sini nanti kita salurkan. Konten itu viral di Saudi. Kedeteklah sama polisi Saudi. Mukanya dia di biometrik keluarlah data visanya, dicari di hotelnya, ketemu di pelataran, ditangkap. Untung kita ya Hmm. maksudnya dari kita dan teman-teman bantu menjelaskan bahwa kita tidak menerima duit, yang menerima duit dari pihak yang menyuruh kami bla 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 seperti itu. Jadi memang aturan dari Saudi sendiri seperti itu. Itulah kenapa saya dengan keras dengan lantang bersuara kemarin ini karena saya ingin tinggal lama di Saudi seperti itu. Dan teman-teman juga ingin merasakan ya yang mencari nafkah yang dalam waktu yang lama gitu, tidak tidak menjadi sebuah kekhawatiran ketika kita melakukan pekerjaan kita setiap hari terus ada kekhawatiran bahwa wah gara-gara ini kita nanti dituduh ini seperti itu. Itulah Hmm. kenapa kemarin saya mengangkat secara tegas. Makanya saya pun menunggu kalau Taki mau secara berdebat, ya mungkin aku rasa ilmu agamanya dia jauh lebih lebih hebat daripada saya. Tapi ya mohon maaf, saya yang lebih tahu kondisi di Mekah dan Madinah daripada dia. Hmm. Berarti bisa dibilang Taki sudah tidak diterima ya Bang kalau untuk berangkat ke sana ya Bang atau seperti apa nih Bang? Karena dengan Diterima, adanya diterima. Visa pasti pasti dia ngurus visa keluar, datang pun di imigrasi gak akan ada masalah. hmm, Tapi ketika salah satu dari kita atau saya misalnya tahu dia lagi di Madinah, saya tinggal tunjukkan fotonya dia atau story-nya dia yang saya capture ke polisi di sana, dia seperti ini, udah langsung dicari hari itu juga. hmm, Tapi kelama dia misal datang ke sana tidak ada laporan apa, intinya simpel di Saudi ini. Kita di sedekah itu boleh, diperbolehkan. Kita berbagi makanan, kita berwakaf musaf, diperbolehkan. Cuman satu, jangan intinya di sana kan minim dengan dokumentasi kan, apalagi Saudi punya lembaga lah, lembaga istilahnya lembaga sosial yang memang mau bersedekah makanan atau apa dia punya lembaga resmi.
Mm-mm. Nah, itu seringkali dimanfaatkan oleh jamaah-jamaah kita yang dia jual sedekah, jual wakaf untuk ya itu tadi lah, dia menjual makanan 500.000, nanti dibelikan makanan yang harga yang biasa yang 50.000 dan di bawahnya seperti itu. Itu udah sering, udah banyak terjadi. Saya pun juga banyak titipan. Saya sendiri ya, saya sendiri punya komunitas sedekah. Jujur, saya punya komunitas sedekah. Tapi saya tidak pernah merasa itu sebuah persaingan atau apa. Tapi yang dilakukan Taki itu merusak apa ya ekosistem yang ada di Mekah dan Madinah yang akhirnya teman-teman ini yang awalnya dengan menyalurkan sedekah memang dari jamaah, kita tidak berjualan secara online atau apapun, polisi melihat kita bahwa kita berjualan dan kita ditangkap. Hmm. Masalahnya di situ. Mas izin, Nah, dia, ya, gimana? nggak apa-apa Mas, lanjut dulu aja Mas, izin Mas, maaf. Ya, dan masalahnya si Taki tidak tinggal di sana. Dia hanya datang ke sana untuk menyalurkan programnya dia. Dia setiap umroh kan hanya datang untuk menyalurkan programnya aja, bukan memang aktivitasnya setiap hari di Mekah Madinah gitu. Jadi Hmm. ketika dia mau ngonten apapun ya otoritas Saudi mau nangkep dia ya nggak bisa. Ngapain dia udah nggak di sini? Yang penting dia nggak di sini gitu. Hmm. Oke. Mas Mas, izin mungkin Mas, itu soal di tadi dibilang kejadian, Gimana? Mas izin yang tadi dibilang soal Taki tahun lalu dicari sama polisi, itu kasusnya kasus apa ya Mas ya? Itu kasusnya dia menjual makanan, sedekah makanan. Dan dia story-nya dia itu tembus dilihat oleh pihak ada beberapa polisi inilah polisi Intel di Madinah lah. Karena dia waktu berbagi makanannya bukan di area masjid tapi di area Mamsak Kuba saat itu. Dan akhirnya karena makanannya itu nggak sesuai dengan jamaah-jamaah di sana karena Mamsak Kuba itu kebanyakan yang stay di sana itu orang-orang India atau apa. Dan kalau nggak salah Taki waktu itu ngasihnya makanan Indonesia atau apa. Akhirnya banyak makanan yang kebuang di sana dan bikin kotor. Dan itu akhirnya dicari siapa yang bagi-bagi di sini. Ketika dicari tahu ya Taki itu. Nah itu akhirnya waktu itu dicari. Tapi tadi kata Mas sendiri untuk sedekah bagi-bagi, saya agak kurang jelas. Kalau tadi kata Mas sendiri Hmm, buat bagi-bagi makanan sedekah tuh diperbolehkan gitu kan tuh ya. Cuman ini kenapa akhirnya diperbolehkan. Taki dicari sama polisi gitu Mas? Diperbolehkan kalau memang itu yang berbagi jamaah umroh, bukan kita yang menjual secara online. Paham nggak maksudnya? Oh, Bedanya. berarti memang oh oh berarti Taki memang kayak bikin fundraising gitu, apa Iya, namanya jadi dia orang bikin mau story, bikin kasih flyer, makan ke jamaah. ya, Oh, dia bikin flyer di story, oke tempat oke lah oke. dia bikin feed juga. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang dia lagi sama jamaah umroh, misal dia satu keluarga nih umroh, misal kita lagi umroh, terus kita beli makanan, kita berbagi, nggak masalah, aman. Tapi kalau kita membuat flyer, yang mau sedekah silakan transfer ke rekening ini. Itu nggak boleh. Oke 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 oke. Itu kasusnya sejauh ini udah sampai mana Mas? Mungkin apa cuman sekedar Taki dicari polisi atau kayak gimana Mas? Ya waktu itu sekedar Taki dicari, setelah itu dia langsung pindah ke Mekah. Nah, ketika dia dicari sampai ke Mekah dan sekarang dia udah nggak pernah ngepost lagi kan untuk wakaf Quran ataupun sedekah makanan. Ya istilahnya dia menghilang lah, dia tidak posting itu lagi. Akhirnya ya, polisi melihat ya udah. Nah makanya kemarin karena mendekati momen Ramadan, dia tahu bahwa ini momen orang bersedekah, dia buka lagi seperti itu. Dan aku sudah ngasih tahu, kamu tahun lalu sudah kayak gini, tolonglah. Kalau memang pun kamu mau buka sedekah ya sudah, kita teman-teman di sini ya bareng-bareng dengan yang wajar gitu loh. Jangan yang istilahnya mencari keuntungan yang luar biasa di dalam sedekah ini gitu. Apalagi dengan dia membuat rekening secara khusus atau apa, itu kan udah menyalahi aturan di Saudi gitu. Oke. Mas berarti sejauh ini belum ada komunikasi sama Taki terkait Musa itu sendiri ya Mas ya? Nggak ada, saya menunggu. Saya menunggu dan walaupun netizen terus untuk mengangkat
isunya Taki ini ya saya tetap menunggu menunggu beliau. Sampai yang terakhir masalah kiswah itu juga saya angkat kan akhirnya. Karena banyak pertanyaan. Apakah benar bahwa kiswah yang dijual Taki itu asli dari Ka'bah? Nggak ada yang dijual. Itu memang asli, itu asli cetakan pabrik. Dengan bahan yang sama, tapi bukan yang bekas dipasang dari Ka'bah. Itu yang kemarin juga Oh ya, Mas, saya aku coba. angkat. Mas mungkin boleh sedikit dikasih bocoran, mungkin tadi ngomongin soal keuntungan, mungkin keuntungannya di kisaran berapa Mas untuk itu? Ini ya, saya hitung. Musaf kurang lebih kita ambil yang rata-rata toko jual lah, 40 real kali dengan kurs saat ini, kita ambil kurs 4.500. Berarti harga musaf itu di toko kalau kita beli sekitar 180.000 rupiah. Ya kan? Nah, dia menjual dengan harga 330.000, dikurangi 180.000. Untungnya dia itu 150.000, kalikan aja dengan yang dia sebut 2.000 mushaf. 300 juta sendiri dia dapat dalam sekali berangkat. Seperti itu. Ya, mungkin Mas ada yang mau disampaikan ke Taki? Ya, aku sih satu, silakan kita berbuat baik, kita sedekah makanan, kita berwakaf mushaf. Ya, walaupun banyak yang pro kontra terkait mushaf Quran di Masjidil Haram maupun Nabawi ya, yang dalam arti itu banyak pertanyaan di sana itu sudah banyak mushaf, ngapain masih kita sedekahin atau kita berwakaf di sana. Konsepnya bukan seperti itu. Memang sengaja kita berwakaf mushaf itu kan kita dinilai dihitung pahalanya. Walaupun mushaf itu sudah banyak, tapi mushaf itu selalu berputar dalam arti yang lama-lama dikeluarkan oleh masjid dipindah ke masjid-masjid di seputar Mekah maupun di luar kota Mekah dan selalu baru. Makanya konsep wakaf di Masjidil Haram itu selalu ada. Makanya toko-toko pun masih tetap jual seperti itu. Cuman yang wajar aja kalau mencari keuntungan dari umat gitu. Ya, saya sendiri juga membuka peluang yang siapapun yang mau menitipkan amanahnya ke saya. Tapi siapapun yang lagi umroh bisa mungkin beli sendiri biar tahu harganya. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Tapi kalau titip lewat kami jasa atau mutaif atau apa, kita mengambil keuntungan nggak banyak mas, hanya mungkin 10.000 per musaf atau apa, bukan sampai 150.000 itu. Ya itu wajar karena apa ya, kita ada ongkos dari misal tempat kita ke masjid, terus dari masjid kita ngangkat-ngangkat lagi atau apa, itu sudah biasa, itu udah istilahnya udah ekosistem yang terjadi di Mekah Madinah. Makanya banyak yang pada nggak senang, ini siapa orang baru, dia cuma bergelar ustadz, terus buka musaf dengan harga yang fantastik, mendapat keuntungan seperti itu, habis itu ada masalah dia tinggal, kita yang kena imbasnya. Jadi jangan kayak gitu. Silakan kamu menjadi wadah untuk menyalurkan sedekah, tapi yang wajar. Jangan serakah. Udah itu aja. Kalau pesan dari saya buat Taki. Gimana Rena? Mas, tapi bentar Bang Mas izin. Mas, tapi berarti sebenarnya tuh nitip musaf itu pada dasarnya boleh gitu ya, Mas. Cuman ini masalahnya si Taki Malik ini dia markup, dia kayak ngambil untungnya kegedean gitu ya, Mas ya. Ya, ngambil untungnya kegedean dan menimbun dulu, tidak apa ya? Maksudnya jadi gini. Problemnya hanya dua. Yang satu, dia markup terlalu besar. Yang kedua, dia menimbun untuk menyalurkan. Dalam arti dia kumpulin dulu nih. Dia kan butuh validasi kan, membawa puluhan karton ke masjid biar terlihat bahwa yang menitipkan mushaf ke dia banyak. Dia kan butuh konten untuk itu gitu. Ya kita tahu. Tapi itu yang dilarang oleh Saudi. Sampai toko pun nggak berani melakukan hal seperti itu. Karena masjid pun membuka Oke. siapapun untuk berwakaf. Tahunya tuh ya jamaah bawa satu, bukan yang langsung apa karton-kartonan diantar kayak
kayak distribusi apa gitu. Itu yang akhirnya polisi curiga, ini apa kok datang Quran karton-kartonan ini jualan apa gimana gitu. Itulah yang terjadi. Berarti kalau misalnya emang mau menyalurkan tuh maksimal berapa Quran gitu, Mas? Ya secara ya sebenarnya bebas aja, cuman tidak berlebihan lah. Satu Quran aja kan nilai apa satu Quran sama 10 Quran kan pahalanya sama. Apa bedanya? Kalau misal kita satu Ya, keluarga aku umroh cukup. kita bawa bawa mushaf 10 Quran atau satu kertas ya dan nggak masalah. Cuman kalau tiba-tiba langsung di drop segitu banyaknya kan curiga. Pasti ada pertanyaan. Kalau saat itu ada Taki di sana, polisi lihat, aku yakin dia panjang nggak urusannya di sana. Kita kan hanya menjaga, saya kan hanya menjaga teman-teman dan saya sendiri yang banyak kegiatannya di sana gitu. Tapi dia nggak peduli sama itu. Dia masa bodoh. Yang penting dia cuan, ya udah. Masa bodoh yang urusan teman-teman yang tinggal di Mekah Madinah mau ketangkep kayak mau apa, dia kan nggak peduli itu. Itulah yang bikin saya akhirnya nggak bisa terima dengan apa yang dia lakukan caranya.